Dikutip dari harianhaluan.com, perjalanan ikan larangan yang berada di Lubuk Landua telah memiliki sejarah panjang dalam perkembangan objek wisata di Pasaman Barat. Karena sejarah panjang inilah, matinya 3 ton ikan garing atau mahser yang telah ratusan tahun dipelihara secara turun-temurun menjadi cerita tersendiri di kalangan masyarakat. Lubuk Landua adalah sebuah jorong atau desa di kaki Gunung Pasaman. Jorong asri yang berada di aliran sungai itu berjarak sekitar 10 km dari pusat kota, Simpang Ampe, ibu kota Pasaman Barat. Hadirnya ikan larangan di Lubuk Landua tak lepas dari peran seorang ulama Tarekat Naqsyabandiyah yang mendirikan sebuah surau di lokasi tersebut. Ulama itu bernama Syekh Muhammad Bashir atau yang kemudian dikenal dengan Buya Lubuk Landua. Dalam catatan-catatan sejarah yang dihimpun harianhaluan.com, Buya Lubuk Landua mendirikan surau di lokasi yang kini dikenal sebagai objek wisata religi Lubuk Landua sekitar tahun 1852. Diyakini semenjak berdirinya surau itulah Buya Lubuk Landua mulai memelihara ikan-ikan mahser atau ikan garing di aliran sungai yang terkenal jernih dan bersih ini. Ikan-ikan larangan itu terus dipelihara dan dirawat oleh Buya Lubuk Landua hingga tahun 1912, di mana di tahun itu ia menghembuskan napas terakhirnya di usia 122 tahun. Setelah Buya Lubuk Landua wafat, surau Lubuk Landua dan ikan larangannya diserahkan kepada Syekh Muhammad Amin, yaitu anak dari Syekh Bashir yang kemudian dikenal sebagai Buya Lubuk Landua II. Hingga kini, bahkan setelah pengurusan surau Lubuk Landua dan ikan larangan tidak diteruskan oleh keturunan langsung Buya Lubuk Landua, keaslian dan warisan budaya tersebut masih dipelihara oleh masyarakat Lubuk Landua. Terlepas dari mitos yang berkembang di antara masyarakat tradisional Sumatera Barat, hadirnya ikan larangan memberi dampak positif bagi kelestarian alam. Salah satu dampak positif dengan adanya ikan larangan ini adalah terjaganya aliran sungai dari sampah. Komitmen dari masyarakat dan wisatawan itulah yang menjaga warisan budaya Lubuk Landua dapat dinikmati hingga generasi saat ini. Diyakini gempa 6,1 skala Richter saat itu merontokkan tebing-tebing di hulu sungai yang membawa material tanah, pasir, dan lumpur ke aliran Lubuk Landua. Material-material yang kontaminasi aliran itu dipercaya masyarakat menjadi penyebab terganggunya insang-insang ikan warisan Buya Lubuk Landua pada saat itu. Akhirnya, ikan-ikan yang telah berumur ratusan tahun itu mati dan mengapung. Diperkirakan ada sekitar 3 ton dari ikan-ikan larangan Lubuk Landua yang mati pasca gempa Pasaman Barat beberapa bulan yang lalu. Informasi sementara, hanya sekitar 500 kg yang berhasil diselamatkan masyarakat dan dievakuasi ke aliran sungai yang tidak terkontaminasi material longsoran. Sedangkan bangkai-bangkai ikan yang telah mati dikubur oleh masyarakat sekitar secara swadaya. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari para ahli terkait kematian massal dari ratusan ikan-ikan yang telah menjadi warisan seorang ulama berpengaruh dalam perjalanan agama Islam di utara Sumatera Barat ini.